Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1352 memasuki kembali lereng 100 dewa. Di mata mereka, Kaisar bagaikan dewa. Dia menguasai dunia dan tidak terkalahkan. Dengan lambaian tangannya, langit akan runtuh dan bumi akan retak. Dengan pemikiran, dia bisa membunuh ratusan juta orang. Mereka belum pernah melihat sosok seperti itu sepanjang hidup mereka. Namun, lebih dari 20 tokoh tersebut tewas dalam satu pertempuran. Mereka tidak bisa membayangkannya. Lu Minglah yang memimpin semua ini. Mu Tian tiba-tiba menghela nafas lagi. Mu Yi dan Mu Zeng terdiam. Kakak, Lu Ming yang Anda sebutkan, apakah dia Lu Ming yang keluar dari tempat kita? Mu Yi bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum bertanya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dikatakan bahwa orang yang mendominasi pertempuran itu adalah seorang pemuda jenius bernama Lu Ming. Dia telah membunuh lebih dari 10 penguasa dan sangat kuat. Pemuda itu bernama Lu Ming. Selanjutnya, setelah perang, hampir semua kaisar dan faksi kuat di benua hutan belantara surgawi membentuk aliansi yang disebut Aliansi Naga. Pemimpin Aliansi Naga juga adalah Lu Ming. Saya tidak yakin. Kami berada di perbatasan dan informasi yang saya terima tidak terlalu rinci. Saya hanya tahu bahwa Lu Ming lahir di benua timur. Kata Mu Tian, matanya dipenuhi antisipasi. Dari benua timur, mungkinkah itu orang yang sama? Mu Yi dan Mu Zeng menghela nafas panjang. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di luar kota Tianxuan. Apa yang sedang terjadi? Mu Tian tiba-tiba berdiri dan suaranya terdengar dari jauh. Bas, sesosok muncul dan dengan cepat melaporkan, Tuan Istana, keadaannya buruk. Cabang Istana Dewa Kaisar Surga di wilayah Pisau Hitam telah memimpin orang untuk menyerang. Apa? Wilayah Pisau Hitam? Ekspresi Mu Tian berubah. Sial, wilayah Pisau Hitam memanfaatkan rumah yang terbakar. Mu Zeng berteriak dengan marah. Ketika berita tentang pemusnahan Istana Kaisar Surga menyebar, semua istana cabang berada dalam kekacauan total. Beberapa istana cabang secara langsung menyita harta milik Istana Kaisar Surga, dan bahkan menyita harta istana cabang lainnya. Contohnya, para penguasa istana dari sub-istana wilayah Pisau Hitam bersikap seperti ini, menyebabkan orang-orang menjarah kemana-mana. Bagaimanapun, Istana Surgawi Surga Empyrean telah dihancurkan, dan tidak ada yang mempedulikannya. Orang-orang ini ingin menjarah sejumlah harta sebelum melarikan diri jauh dan bersembunyi untuk bercocok tanam. Bas, bas, suara mendesing. Satu demi satu sosok bergegas ke kota Tianxuan, dan aura kuat memenuhi udara. Teman-teman, sambutlah musuh. Mu Tian berteriak dan melayang ke langit. Mu Yi dan Mu Zeng mengikuti dari belakang. Pada saat yang sama, sosok-sosok terbang keluar dari berbagai penjuru kota Tianxuan dan berkumpul dengan Mu Tian dan yang lainnya. Begitu mereka berkumpul, sekelompok orang terbang mendekat. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan membawa pedang hitam di punggung mereka. Orang yang memimpin memiliki wajah yang tampak garang, janggut, dan tubuh kekar. Dao Heng, apa yang ingin kamu lakukan? Mu Tian berteriak dengan marah. Haha, apa yang kamu inginkan? Ini sangat sederhana. Serahkan semua ramuan spiritual, material, dan harta karun dari sub-istana langit yang dalam, dan aku akan mengampuni nyawamu. Pria besar, juga dikenal sebagai Dao Heng, tertawa. Jangan pernah memikirkannya. Dao Heng, beraninya kamu. Meskipun Istana Kaisar Surga telah dihancurkan, Aliansi Naga telah didirikan dan menguasai dunia. Mereka pasti akan datang untuk mengambil alih kekuasaan asli Istana Surgawi Kaisar Surga. Jika kamu melakukan ini, kamu akan diburu oleh Aliansi Naga. Teriak Mu Tian. Haha, sungguh sebuah lelucon. Aliansi Naga adalah organisasi yang sangat besar. Bagaimana mereka bisa menyadari tanah tandus kita dengan begitu cepat? Bahkan jika mereka melakukannya, kita hanyalah pertengkaran kecil di mata mereka. Mereka tidak akan melanjutkan masalah ini. Hentikan omong kosong itu dan serahkan harta karun itu. Dao Heng berkata dengan jahat. Jangan pernah memikirkannya. Sikap Mu Tian pantang menyerah. Kamu sedang mencari kematian, bunuh. Membunuh. Dao Heng berteriak dan memimpin dalam menyerang Mu Tian. Orang-orang yang dibawanya juga menyerang Mu Yi dan yang lainnya. Aura alam samudera spiritual tingkat ketiga mekar dari tubuh Mu Tian. Setelah bertahun-tahun berkultivasi,
budidaya Mutian telah meningkat sedikit, mencapai alam samudera spiritual tingkat ketiga. Mu Yi dan Mu Zeng juga telah menembus batas kemampuan mereka dan memasuki alam lautan roh. Mereka berada di alam roh laut tingkat pertama. Selain itu, sub istana Tianxuan masih memiliki 2 seniman bela diri di alam samudera spiritual tingkat pertama. Namun, wilayah Pisau Hitam memiliki lebih banyak ahli, dengan total 8 seniman bela diri di alam lautan spiritual. Budidaya Dao Heng juga berada di alam samudera spiritual tingkat ketiga. Untuk sementara waktu, wilayah Tianxuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Membunuh. Pertarungan antara kedua belah pihak berlangsung sangat intens. Orang-orang terus-menerus dibunuh, dan mayat mereka jatuh ke tanah di kota Tianxuan. Namun, meskipun wilayah Pisau Hitam memiliki keuntungan, ini adalah kota Tianxuan. Wilayah Tianxuan memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan masih bisa bertarung dengan wilayah Pisau Hitam dengan menggunakan berbagai formasi. Bas. Mutian dan Dao Heng terus bentrok satu sama lain. Setelah puluhan gerakan, tidak satu pun dari mereka yang memiliki pemenang yang jelas. Mutian, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar menerobos ke alam samudera spiritual tingkat ketiga tanpa suara. Suara cemas Dao Heng terdengar. Di masa lalu, kekuatan wilayah Pisau Hitam lebih kuat daripada wilayah Tianxuan, terutama Dao Heng, yang memiliki budidaya di alam samudera spiritual tingkat ketiga. Dia dianggap kuat bahkan di antara para penguasa istana di wilayah luas terdekat. Dia tidak menyangka bahwa budidaya Mutian juga telah mencapai tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual tanpa suara dan dapat bersaing dengannya. Situasi pertempuran tiba-tiba berubah menjadi kecemasan. Lu Ming, sebaliknya, pergi ke lereng 100 dewa. Lereng 100 dewa dipenuhi kabut abu-abu, seperti di masa lalu. Dengan sapuan indera spiritualnya, Lu Ming menemukan bahwa masih ada orang yang menjaga di luar lereng 100 dewa. Namun, mereka hanya setingkat raja dan berada jauh dari Lu Ming. Sosok Lu Ming bergerak dan dia bergegas ke lereng 100 dewa. Para penjaga tidak memperhatikannya sama sekali. Begitu dia terbang ke area yang dipenuhi kabut abu-abu, Lu Ming merasakan suatu kekuatan bekerja di tubuhnya, mencegahnya terbang. Namun, tingkat kultivasi Lu Ming saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan mengedarkan inti esensialnya, Lu Ming mampu mengimbangi kekuatan ini dan terus terbang masuk. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat kekuatannya. Itu menekan Lu Ming dan mencoba untuk sepenuhnya menekan kultivasinya. Saat itu, ketika Lu Ming masuk, tingkat kultivasinya benar-benar ditekan dan dia menjadi orang biasa. Kekuatan yang sangat kuat, Lu Ming dapat merasakan bahwa kekuatan penekan dari dunia luar tidak boleh diremehkan. Sangat mengejutkan. Bahkan dengan tingkat kultivasi Lu Ming, dia merasa bahwa dia akan ditekan. Lebih jauh lagi, semakin dalam dia pergi, semakin kuat perasaan tertekannya. Alam niat yang melayang di sini juga tidak sederhana. Lu Ming mengamati sekelilingnya dengan indera spiritualnya. Awalnya, ketika dia masuk, dia beruntung dan menemui berbagai jenis niat. Dia menggunakannya untuk memahami dan meningkatkan tingkat niatnya. Itu semua ditinggalkan oleh para ahli setelah mereka meninggal. Namun, dari sudut pandang Lu Ming, dia melihat sesuatu yang berbeda. Konsepsi seni yang melayang di antara langit dan bumi memang ditinggalkan oleh seorang ahli setelah kematiannya. Namun, Lu Ming bisa merasakan tekanan yang mengerikan darinya. Legenda mengatakan bahwa lereng 100 dewa terbentuk ketika langit terbelah bertahun-tahun yang lalu dan mayat-mayat berjatuhan. Lu Ming memperkirakan bahwa mayat-mayat itu pasti berada di atas level seorang kaisar. Kemungkinan besar mereka adalah mayat para orang suci. Oleh karena itu, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia harus menekan basis budidayanya ketika dia memasuki wilayahnya saat ini. Kekacauan. Lu Ming berpikir dan konsep kekacauan mengelilingi tubuhnya. Begitu konsep chaos dirilis, Lu Ming merasakan tubuhnya menjadi ringan. Tekanannya hilang tanpa bekas. Maksud kekacauan itu sangat misterius. Mata Lu Ming berbinar. Bab 1353 Manik yang membeku di udara. Karena konsep kekacauan dapat menghalangi tekanan dari luar, Lu Ming tidak perlu khawatir. Sosoknya bersinar dan dia berubah menjadi cahaya pelangi, melintasi lereng 100 dewa. Alasan mengapa dia datang ke lereng 100 dewa adalah karena dia telah mendapatkan kuali petir di sini. Selain itu, dia juga melihat manik bundar di sini.
Mungkin ada barang bagus di lereng 100 dewa. Itu sebabnya Lu Ming datang untuk menjelajah. Namun, setelah satu putaran, Lu Ming kecewa. Selain konsep mengambang, Lu Ming tidak menemukan apapun, apalagi harta karun. Lu Ming sedikit kecewa. Lagi pula, lereng 100 dewa telah ada selama bertahun-tahun. Selain itu, beberapa harta karun, seperti senjata suci, bersifat hidup dan akan terbang dengan sendirinya. Mungkin ada beberapa harta karun di lereng 100 dewa di masa lalu, tapi itu sudah terlalu lama. Beberapa dari mereka mungkin telah kehilangan spiritualitasnya dan berubah menjadi tanah kuning, sementara yang lain mungkin terbang dengan sendirinya. Sebelumnya, Lu Ming sangat beruntung bisa mendapatkan kuali guntur. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia melihat angin kencang bertiup di depannya. Di tengah angin kencang, ada manik bundar yang melayang ke atas dan ke bawah. Di luar manik bundar itu, ada seekor burung hijau kecil terbang. Itu manik itu. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan manik bundar itu lagi. Bas! Sosok Lu Ming bergerak dan dia menerkam ke arah manik bundar itu. Burung di atas manik itu tampak ketakutan. Sambil menangis, ia terbang ke dalam manik, dan manik itu terbang dengan lampu hijau. Kemana kamu pergi? Lu Ming menggunakan teknik elemen angin dan bergerak seperti kilat, menutup jarak antara dia dan manik itu dalam sekejap. Manik itu terkejut lagi. Ia berguncang dan dengan suara mendesing, kecepatannya meningkat pesat, menjauh dari Lu Ming. Bagaimana bisa secepat itu? Lu Ming terkejut, lalu sangat gembira. Manik ini tidak biasa. Meski tidak sehebat kuali petir, setidaknya itu lebih baik daripada senjata spiritual kaisar. Sejak Lu Ming melihatnya, bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong? Lu Ming meningkatkan kecepatannya dan mengejar manik bundar itu dengan kecepatan tinggi. Seperti dua sambaran petir, yang satu dikejar dan yang lainnya lolos. Dalam waktu singkat, mereka telah mengitari lereng 100 dewa beberapa kali. Bas! Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan mengulurkan tangannya. Cakar besar yang lebarnya 10 mil dan terbungkus dalam kekacauan mulai terbentuk dan meraih mutiara. Tangan besar itu segera menyelimuti manik itu. Manik itu berdengung dan menyerang ke satu arah. Namun, ketika manik itu bersentuhan dengan kehendak kekacauan, tiba-tiba manik itu berhenti. Ia tidak terus melarikan diri. Sebaliknya, ia mendekati kehendak kekacauan dan sedikit gemetar. Lu Ming merasa manik bundar itu jelas menikmatinya. Lu Ming menyedot dan meraih manik itu dengan cakarnya. Kemudian, dia membungkus manik tersebut dengan konsep chaos. Seperti yang diharapkan, konsep kekacauan beresonansi dengan manik tersebut dan sebuah pesan muncul di benak Lu Ming. Manik yang dibekukan di udara. Manik itu disebut manik yang dibekukan di udara, harta karun dengan atribut angin. Bas! Manik yang membeku di udara bergetar dan terbang ke glabella Lu Ming. Itu berhenti tidak jauh dari kuali guntur di lautan kesadarannya. Dengan satu pemikiran, energi hijau melonjak ke tubuh Lu Ming dari manik yang membeku di udara. Lu Ming menggunakan seni elemen angin dan menghilang dari tempat aslinya dengan satu langkah, muncul kembali ribuan mil jauhnya. Kecepatan yang sangat cepat. Tenaga angin pada manik ini dapat meningkatkan kecepatanku secara signifikan saat aku menggunakan teknik elemen angin. Lu Ming sangat gembira. Peningkatan kecepatan berarti kemampuannya bertahan hidup akan semakin kuat. Manik yang dibekukan di udara lebih kuat daripada senjata spiritual kaisar. Pasti ada misteri lain di dalamnya. Saya akan mempelajarinya perlahan di masa depan. Aku akan pergi ke kota Tianxuan dulu. Lu Ming tersenyum tipis. Dia kemudian meninggalkan lereng 100 dewa dan menuju kota Tianxuan. Arai besar kota Tianxuan sangat kuat, dan selalu ada korban jiwa. Bahkan Mu Tian, Mu Yi, dan Mu Zeng terluka. Kota Tianxuan menderita kerugian besar. Namun, kerugian di kawasan pisau hitam juga tidak sedikit. Brengsek. Dao Heng meraung di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa kota Tianxuan akan begitu sulit untuk dihadapi. Sungguh sampah. Anda bahkan tidak bisa menghancurkan kota Tianxuan setelah sekian lama. Saat ini, teriakan dingin datang dari langit. Ledakan. Kemudian, aura kuat turun dari langit, menyebabkan wajah Mu Tian dan yang lainnya menjadi pucat. Alam samudera spiritual tingkat ke-7. Seru Mu Tian dan melihat ke atas. Di udara, sosok terbungkus jubah hitam muncul. Aura mengejutkan keluar dari tubuhnya. Tuanku, kamu telah datang.
Melihat orang ini, Dao Heng sangat gembira. Hati Mutian, Mu Zeng, dan yang lainnya tenggelam. Dao Heng memanggil pihak lain dengan Tuan. Jelas sekali bahwa pihak lain berada dalam kelompok Dao Heng. Siapakah yang bahkan Dao Heng memanggilnya dengan sebutan Tuan? Mungkinkah petinggi Istana Langit Empyrean mengambil kesempatan untuk menjarah harta karun? Segala macam pikiran terlintas di benak Mutian dan Mu Zeng. Serahkan orang ini padaku. Anda berurusan dengan yang lain dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Suara pria berjubah hitam terdengar. Pedang hitam tipis dan panjang muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke Mutian. Kecepatan pedang ini sangat mengejutkan. Ekspresi Mutian berubah drastis saat dia dengan cepat mundur. Namun, tubuhnya tidak secepat cahaya pedang. Pihak lain berada di tingkat ketujuh dari tingkat samudera spiritual. Kekuatannya jauh lebih kuat darinya. Jangan sakiti ayahku. Pada saat ini, teriakan lembut datang dari kota Tianxuan. Cahaya pedang merah menyala terbang keluar dan bertabrakan dengan cahaya pedang pria berjubah hitam. Dentang. Cahaya pedang pria berjubah hitam itu diblokir, dan cahaya pedang merah menyala juga terlempar. Bas. Sesosok bergegas keluar dari bawah dan berdiri di depan Mutian. "Lan? Mutian berseru. Mulan." Sosok yang muncul di belakangnya adalah Mulan. Mulan berdiri di udara, aura kuat memancar dari tubuhnya. Dia juga berada di alam samudera spiritual tingkat ketujuh. "Ayah, kenapa kamu tidak meneleponku?" kata Mulan. "Laner, kamu berkultivasi secara tertutup, jadi aku tidak meneleponmu," kata Mutian. "Hehe, aku tidak menyangka akan ada gadis cantik seperti itu di sini. Sungguh beruntung." Mata pria berjubah hitam itu mengamati tubuh Mulan dengan tatapan berapi-api. "Kamu sedang mencari kematian," Mulan berteriak dengan dingin. Dengan battle sword di tangannya, dia menyerang pria berjubah hitam itu. Keduanya mulai berkelahi. Untuk sesaat, Mulan berada di atas angin. Setelah bertukar lebih dari 10 gerakan, pria berjubah hitam itu benar-benar dirugikan. Meskipun basis budidaya mereka serupa, kekuatan tempur Mulan jelas berada di atas miliknya. Semakin banyak mereka bertarung, semakin ketakutan pria berjubah hitam itu. "Saudara keenam, kamu sudah cukup melihatnya. Kenapa kamu tidak menyerang? Ayo kita akhiri pertempuran ini dengan cepat. Jika kita menunda, akan ada perubahan." Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berteriak ke arah langit. Hehe, pria berjubah hitam kedua muncul di balik awan di langit. Aura pria berjubah hitam ini bahkan lebih mengejutkan lagi, mencapai tingkat ke-8 dari tingkat samudera spiritual. Mutian dan yang lainnya terkejut. Pihak lain sebenarnya memiliki banyak ahli. "Gadis kecil ini milikku." Pria berjubah hitam yang muncul dari belakang memandang Mulan dengan tatapan berapi-api dan berbicara dengan dingin. "Baiklah, itu milikmu." Pria berjubah hitam di depan mengertakkan gigi. Suara mendesing. Pria berjubah hitam kedua berubah menjadi cahaya hitam dan menyerang Mulan. Dengan dua pria berjubah hitam bekerja bersama, selain budidaya pria berjubah hitam kedua di tingkat ke-8 dari tingkat samudera spiritual, tekanan pada Mulan meningkat pesat, dan dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk sesaat. Bab 1354 kembali ke kota Tianxuan. "Lan? Mutian berteriak cemas. Namun, tingkat kultivasi Mulan dan kedua pria berjubah hitam itu jauh di atasnya, jadi dia tidak bisa ikut campur sama sekali. "Mutian, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri." Saber Heng mencibir dan menyerang Mutian. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran hari ini. Selama kedua pria berjubah hitam itu bisa mengalahkan Mulan, akan mudah untuk berurusan dengan yang lain. Saat pertempuran berlanjut, situasinya menjadi semakin tidak menguntungkan bagi kota Tianxuan. Mulan perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. "Hehe, gadis kecil ini cantik sekali. Aku sudah hidup bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihat wanita yang begitu memikat." Pria berjubah hitam kedua mencibir. Serangannya seperti badai dahsyat, menimpa Mulan. Mulan terengah-engah dan berkeringat banyak. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ledakan. Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba turun dari langit. Aura ini bagaikan penguasa alam semesta, luas dan tak terduga, bagaikan jurang dan lautan. Tekanan yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh kota Tianxuan. Semua orang dari wilayah pisau hitam,
termasuk Dao Heng dan dua pria berjubah hitam, mengeluarkan pekikan yang membekukan darah. Seolah-olah mereka dihantam ratusan gunung, dan darah muncrat dari mulut mereka. Namun, yang aneh adalah Mu Tian, Mulan, dan penduduk kota Tianxuan lainnya baik-baik saja. Semua orang melihat ke langit dan menemukan ada sosok buram di langit jauh. Itu diselimuti halo, seperti dewa di langit. Dialah orangnya. Ekspresi Mulan berubah. Pandangan rumit melintas di matanya. Dia menggigit bibirnya dan terbang ke bawah, menghilang dari kota Tianxuan. Lalu, siapa itu? Sangat kuat. Dia terlalu kuat. Dewa Surgawi. Para ahli bela diri kota Tianxuan memandang ke langit dan berbicara dengan ekspresi bingung. Aura itu membuat mereka mengagumi dan memujanya. Namun, aura tersebut hanya muncul dalam waktu yang sangat singkat. Begitu muncul, ia segera ditarik kembali dan menghilang. Lalu, sosok di langit turun. Lu Ming, itu kamu. Mu Tian adalah orang pertama yang berseru saat melihat sosok itu. Ya, sosok yang tiba-tiba muncul adalah Lu Ming. Baru saja, begitu dia tiba di kota Tianxuan, dia menemukan bahwa sedang terjadi pertempuran besar di sana. Karena marah, dia melepaskan auranya dan melukai pria berjubah hitam dan orang-orang dari wilayah pisau hitam. Dia penuh belas kasihan. Jika tidak, pria berjubah hitam dan yang lainnya akan menjadi abu di bawah aura Lu Ming. Bahkan tidak ada satupun jejak yang tersisa. Lu Ming, ini benar-benar kamu. Mu Zeng melihat Lu Ming dan terbang. Apa, Lu Ming? Itu dia. Lu Ming telah kembali. Ya dewa, aura menakutkan tadi sebenarnya dipancarkan oleh Lu Ming. Alam apa yang telah dicapai Lu Ming sekarang? Orang-orang lain di kota Tianxuan berseru tidak percaya ketika mereka melihat Lu Ming. Mereka tidak percaya bahwa aura seperti dewa barusan dipancarkan oleh Lu Ming. Senior, Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Mu Zeng dan Mu Tian. Lu Ming, kenapa kamu kembali begitu tiba-tiba? Mu Zeng sangat senang melihat Lu Ming. Aliansi Naga saat ini mengambil alih wilayah dan kekuatan Istana Surgawi Surga Empirean. Saya kebetulan berada di 9 naga sebelumnya, jadi saya kembali untuk melihatnya. Kata Lu Ming. Oh ya, apa? Aliansi Naga, Mu Tian, Mu Zeng, dan yang lainnya mulai mengangguk. Mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru. Mu Tian, Mu Zeng, dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan kaget. Lu Ming. Saya mendengar bahwa ada perang yang mengguncang dunia di kota suci di benua tengah. Orang yang mendominasi perang disebut Lu Ming. Juga, aliansi naga telah melanda dunia. Saya mendengar bahwa pemimpin aliansi naga bernama Lu Ming. Lalu, apakah itu, kamu? Mu Tian tergagap saat dia berbicara. Mu Yi, Mu Zeng, dan yang lainnya juga menatap Lu Ming. Uhuk, itu memang aku. Lu Ming terbatuk-batuk. Desis. Mu Tian, Mu Zeng, dan yang lainnya tersentak dan tercengang. Meskipun mereka sudah menebak sebelumnya, mereka masih sulit mempercayainya setelah dikonfirmasi. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Pemimpin aliansi dari aliansi naga, penguasa benua hutan belantara surgawi, sebenarnya adalah Lu Ming yang datang dari wilayah Tianxuan. Itu terlalu mengejutkan. Mereka tertegun sejenak sebelum bereaksi. Kemudian, mereka sangat gembira. Mereka yakin itu adalah Lu Ming. Itu karena aura yang baru saja dikeluarkan Lu Ming terlalu mengejutkan. Dia seperti dewa, seperti penguasa dunia. Dibandingkan dengan dia, mereka hanyalah semut, atau bahkan lebih buruk lagi. Namun, salah satu dari mereka memiliki tatapan yang rumit di matanya. Dia dipenuhi dengan kecemasan. Itu adalah Mu Yi. Di masa lalu, dia menargetkan Lu Ming dengan segala cara. Sekarang, jika Lu Ming ingin menyelesaikan masalah dengannya, dia tidak berani untuk terus berpikir. Senior, mari kita lihat orang-orang ini dulu. Lu Ming membuka mulutnya dan menghisap dengan telapak tangannya. Kedua pria berjubah hitam dan Dao Heng tersedot. Lepaskan aku, Lu Ming. Tidak, Master Aliansi Lu, lepaskan aku. Dao Heng berteriak kaget. Kedua pria berjubah hitam itu juga gemetar dan memohon ampun. Mereka juga baru saja mendengar percakapan antara Lu Ming dan kelompoknya. Mereka hampir ketakutan setengah mati. Pemuda yang tiba-tiba muncul ini adalah ketua aliansi naga yang baru dibentuk. Mengapa sosok penting seperti itu tiba-tiba muncul di kota kecil Tianxuan?
Sepertinya dia kenal dengan Mutian dan yang lainnya. Dao Heng dan yang lainnya mengira mereka sedang bermimpi, mimpi buruk yang mengerikan. Berbicara, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tatapan Luming menjadi dingin saat dia mencaci maki mereka. Dao Heng dan yang lainnya sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Jelas sekali ada orang lain di belakang kedua pria berjubah hitam itu. Itu adalah Sekte Hering Darah. Kami adalah murid Sekte Hering Darah. Sekte Hering Darah ingin mengambil keuntungan dari kehancuran Istana Surgawi Surga Empyrean untuk secara diam-diam menjarah sejumlah harta dan memperkuat kekuatan mereka. Pria berjubah hitam yang muncul pertama kali memanggil dan menceritakan semuanya, tidak berani menyembunyikan apapun. Jadi itu adalah Sekte Hering Darah. Ekspresi Mutian berubah. Sekte Bloodreach adalah kekuatan paling kuat di sekitar puluhan domain besar. Dikatakan bahwa ia memiliki ahli spiritual dewa. Di masa lalu, ia selalu bergantung pada Istana Surgawi Kaisar Langit dan merupakan sekte tambahan dari Istana Surgawi Kaisar Langit. Sekarang setelah berita kehancuran Istana Surgawi Kaisar Surga telah menyebar, Sekte Bloodreach tidak bisa lagi duduk diam dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Sekte Bloodreach tidak perlu ada lagi. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Dia kemudian menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, retakan besar muncul di ruang di bawah telapak tangan Luming, memperlihatkan lorong kosong yang gelap gulita. Ledakan, jalur luar angkasa bergetar. Semua orang dapat melihat bahwa sisi lain dari lorong luar angkasa juga terbuka, memperlihatkan gunung yang sangat megah. Kabut darah meresap ke dalam gunung. Sekte Punggung Darah. Ini adalah Sekte Bloodreach. Dia mati. Luming berteriak sambil membalik tangannya dan menekan ke bawah. Semua orang menyaksikan dengan ngeri saat telapak tangan besar terbentuk di atas Sekte Bloodreach. Itu menutupi langit dan menekan Sekte Bloodreach. Satu demi satu, sosok dari Sekte Bloodreach terbang keluar dari gunung raksasa dengan ketakutan, mencoba melarikan diri. Namun, mereka semua roboh di bawah telapak tangan, tubuh dan jiwa mereka hancur. Bab 1355 Pikiran Mulan. Mutian, Mu Zeng, Mu Yi, dan yang lainnya belum pernah melihat pemandangan yang luar biasa ini sebelumnya. Mereka benar-benar terkejut ketika mereka berdiri di sana dengan linglung, mata mereka sebesar telur ayam. Kedua pria berjubah hitam itu gemetar tak terkendali seolah-olah mereka adalah saringan. Di mata mereka, teknik seperti itu seperti sebuah legenda. Faktanya, metode seperti itu tidak berarti apa-apa bagi seorang kaisar. Kaisar biasa manapun dapat melintasi miliaran mil untuk membunuh musuh. Namun, semakin jauh jaraknya, maka kekuatannya akan semakin berkurang. Penguasa biasa bisa melewati kehampaan untuk membunuh musuh-musuhnya, dan bahkan makhluk tertinggi pun tidak akan mampu menghadapinya. Oleh karena itu, penguasa biasa tidak akan melakukan ini ketika mereka menghadapi musuh yang kuat. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, sangatlah mudah baginya untuk memusnahkan sekte yang hanya memiliki kultivator alam dewa spiritual yang tersebar ratusan juta mil. Namun, Luming tidak membunuh seniman bela diri dari Sekte Punggung Darah dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Yang dia bunuh semuanya berada di atas lautan alam jiwa. Ribuan pembangkit tenaga listrik diubah menjadi abu oleh telapak tangan Luming, termasuk pembangkit tenaga listrik dewa spiritual yang menjadi pemimpinnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah darah melesat ke langit dari Sekte Bloodreach dan lari ke kejauhan. Kaisar darah dari Aula Darah Dingin, jadi kaulah dalang di balik semua ini. Mata Luming menjadi dingin dan dia berteriak dengan dingin. Sekilas Luming bisa tahu bahwa pancaran cahaya merah darah dari Sekte Bloodreach adalah Kaisar darah dari Aula Berdarah Dingin. Dulu ketika Hall Berdarah Dingin menyerang Gunung Terapung, dia memimpin anak buahnya untuk menyelamatkan Gunung Terapung dan mengepung Hall Berdarah Dingin. Kaisar darah dari Aula Darah Dingin terluka parah oleh Mo Ye dan Kaisar bela diri Yuexin, dan hanya dewa spiritual yang berhasil melarikan diri. Selama periode waktu ini, Kaisar darah belum muncul. Luming berpikir bahwa dewa spiritual Kaisar darah telah menghilang, dan tubuh serta jiwanya telah dihancurkan. Dia tidak menyangka bahwa dewa spiritual Kaisar darah akan merasuki tubuh di tempat terpencil seperti Timur yang tandus. Hingga saat ini, budidayanya baru saja pulih ke alam dewa spiritual tingkat ke-7. Dialah yang mengendalikan Sekte Bloodreach dari balik layar dan menjarah harta karun dari berbagai tempat untuk membantunya pulih. Kamu ingin pergi?
Kemana? Glabella Luming bersinar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas ke lorong kosong. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan pedang terbang Phoenix Feather terbang keluar. Itu muncul di sisi lain dari lorong kosong dalam sekejap dan menebas Kaisar Darah. Kaisar Darah mengeluarkan teriakan yang tidak berdamai saat dia dipotong menjadi dua oleh pedang terbang bulu Phoenix. Dia meninggal di tempat. Bas! Dia menyimpan pedang terbang bulu Phoenix dan kembali dari lorong kosong. Itu memasuki ruang di antara alis Luming. Luming melambaikan tangannya dan celah ruang itu menghilang. Namun, Mutian dan yang lainnya masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Mereka berdiri di sana dengan linglung. Rangkaian kejadian tadi terlalu mengejutkan. Apakah ini teknik para ahli puncak benua hutan belantara surgawi? Apakah ini cara seorang kaisar? Itu seperti sebuah legenda. Beberapa orang bahkan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Cara seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Pantas saja semua orang begitu menghormati kaisar dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun. Itu karena jika Anda menyinggung seorang kaisar, kaisar dapat membunuh Anda dari jarak ratusan juta mil. Setelah beberapa lama, Mutian dan yang lainnya sadar. Ketika mereka melihat ke arah Luming, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Ini adalah penghormatan terhadap kekuasaan. Aliansi, Ketua Aliansi, kami sudah mengatakan bahwa kami bisakah Anda mengampuni nyawa anjing saya? Salah satu pria berjubah hitam berkata dengan suara gemetar. Apakah aku berjanji akan melepaskanmu? Luming berkata dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dua pria berjubah hitam dan para ahli yang datang untuk menyerang kota Tianxuan berubah menjadi abu dalam sekejap. Sepertinya aku harus menghancurkan sekte kecil ini secepat mungkin. Luming bergumam. Sekarang pasukan Tuan telah dihancurkan, pasukan kecil di bawah mereka pasti akan berada dalam kekacauan dan mulai bertempur. Hanya dengan menjatuhkannya sesegera mungkin dan merapikannya barulah mereka dapat menghindari pembunuhan yang tidak perlu. Oh benar, di mana kakak senior Mulan? Luming bertanya. Lan, Mutian, Muzeng, dan yang lainnya melihat sekeliling tetapi tidak melihat Mulan. Untuk sesaat, mereka tergagap dan tidak tahu harus berkata apa. Apakah kakak senior Mulan tidak ada di sini? Kalau begitu lupakan saja. Setelah merenung sejenak, Luming tersenyum. Mutian dan yang lainnya menghela nafas dalam hati. Senior, Luming masih ada yang harus dilakukan dan harus bergegas ke 9 naga. Jika Anda ingin meninggalkan wilayah Tianxuan dan pindah ke benua tengah di masa depan, silakan kirim seseorang untuk memberi tahu saya. Kata Luming, kami telah tinggal di wilayah Tianxuan sepanjang hidup kami dan sudah terbiasa dengannya. Kami menghargai niat baik Master Aliansi. Kata Mutian. Dia secara tidak sadar telah mengubah cara dia memanggilnya. Luming secara alami juga menyadarinya. Dia menghela nafas dalam hatinya tetapi tidak banyak bicara. Sekarang, dia bukan lagi Luming di masa lalu, remaja. Dia sekarang adalah pemimpin mulia Aliansi Naga dan telah mendominasi dunia. Mutian dan yang lainnya telah mengubah sikap mereka terhadapnya dan menghormatinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Setelah itu, Luming mengucapkan selamat tinggal pada Mutian dan yang lainnya dan menuju ke 9 naga. Setelah Luming pergi, sesosok tubuh terbang keluar dari paviliun di kota Tianxuan. Itu adalah Mulan. Laner, kenapa kamu tidak keluar menemuiku sekarang? Mutian bertanya. Mulan melihat ke arah yang ditinggalkan Luming. Matanya dipenuhi kerinduan, tetapi ada emosi yang lebih rumit di dalamnya. Bakatku jauh lebih rendah daripada bakat Luming. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan di antara kami akan semakin lebar. Dia dan saya adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Mulan menghela nafas. Mutian, Muzeng, dan yang lainnya juga menghela nafas. Meskipun aku keluar dan tetap di sisinya, apa gunanya? Kita tidak bisa menjadi tua bersama. Lanjut Mulan. Itu benar, budidayanya saat ini hanya pada tingkat samudera spiritual. Dia sangat jelas tentang bakatnya sendiri. Dalam kehidupan ini, alam embrio roh adalah batasnya. Dia hampir tidak punya harapan untuk mencapai alam dewa spiritual. Namun, umur seorang kultivator alam embrio roh hanya 3.000 tahun. Di sisi lain, Luming memiliki umur yang panjang. Bahkan kaisar pun bisa hidup selama 10 hingga 20.000 tahun. Jika tingkat kultivasi Luming meningkat, umurnya akan lebih lama.
Bahkan jika dia berkumpul dengan Lu Ming, mereka tidak akan bisa menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Lagi pula, orang yang ada di hati Lu Ming bukanlah aku. Pada akhirnya, Mulan menghela nafas panjang sebelum dia berbalik dan kembali ke kota Tianxuan. Saat itu, Mulan telah memasuki sekte terpencil untuk berkultivasi dengan harapan bisa mengejar Lu Ming. Namun, dia menyadari bahwa jarak di antara mereka semakin jauh. Sejauh ini dia tidak bisa lagi mengejar ketinggalan. Pada akhirnya, semua persahabatan yang ia miliki berubah menjadi desahan panjang. Mulan bukan satu-satunya yang menghela nafas. Ratusan juta mil jauhnya dari kota Tianxuan, Lu Ming berdiri di langit dan menghela nafas. Mulan berada di kota Tianxuan, jadi dia secara alami telah menemukannya sejak lama. Namun, bagaimana mungkin dia tidak menebak pikiran Mulan? Dalam situasi itu, dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Kalau tidak, apa yang bisa dia lakukan meskipun dia bertemu Mulan? Bagaimana seharusnya mereka akur? Lu Ming hanya bisa menekan persahabatan bodoh yang dia miliki ketika dia masih muda. Dia mengambil satu langkah ke depan dan ruang itu terbuka. Lu Ming menghilang ke saluran luar angkasa. Setelah Lu Ming kembali ke Sembilan Naga, dia mempercepat integrasi kekuatan kecil dan sekte. Kemanapun aliansi naga pergi, kekuatan kecil dan sekte itu secara alami menyerah dan bergabung dengan aliansi naga. Bahkan jika ada beberapa hambatan, mereka akan tertahan oleh petir. Aliansi naga telah secara resmi menyusup ke setiap sudut benua hutan belantara surgawi dan menguasai dunia. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu bahwa krisis sedang mendekatinya. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Bab 1356 Kota Naga Kekaisaran yang luas. Di dataran utara, di halaman suku 100 binatang, Lu Ming sedang mengajar 2 muridnya, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou. Setelah kebangkitan Lu Ming, dia memiliki sumber daya yang melimpah. Dia memiliki segala macam kristal esoteris, ramuan, dan benda lainnya. Oleh karena itu, budidaya Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sekarang, mereka berdua telah menerobos ke alam lautan jiwa. Xiaoshan, meskipun kamu telah membuat kemajuan pesat di ranah niat bumi dengan menggunakan kristal niat, kamu belum cukup menggalinya. Ke depan, Anda harus memahami lebih banyak dan menggali lebih banyak. Ini akan sangat membantu budidaya Anda di masa depan. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Lu Ming menunjuk ke arah Zhuang Xiaoshan. Dimengerti, Tuan. Zhuang Xiaoshan dengan cepat mengangguk. Kedua bersaudara itu memandang Lu Ming dengan mata penuh kekaguman. Meskipun mereka berdua hanyalah murid dalam nama Lu Ming tidak memiliki murid sejati sama sekali. Dia hanya memiliki 2 murid dalam nama. Oleh karena itu, mereka memiliki status yang sangat istimewa di aliansi naga. Banyak ahli, bahkan kaisar, akan bersikap sangat sopan kepada mereka. Di masa lalu, mereka tidak akan berani membayangkan hal ini. Namun kini, hal itu terjadi tepat di depan mata mereka. Mereka memahami bahwa semua ini karena Lu Ming. Tanpa Lu Ming, mereka bukan apa-apa. Bahkan seniman bela diri alam embrio roh akan menganggap mereka sebagai semut, apalagi kaisar. Tapi sekarang, mereka hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun, dan alam embrio roh yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan para ahli alam dewa spiritual akan mempertaruhkan nyawa mereka demi mereka. Bahkan, kaisar pun akan membantu mereka. Semua ini karena Lu Ming. Mereka juga memahami bahwa mereka tidak terlalu berbakat. Di benua hutan belantara surgawi, ada banyak orang yang lebih berbakat dari mereka. Mereka beruntung menjadi murid Lu Ming. Itu adalah berkah yang telah mereka kembangkan selama beberapa kehidupan. Oleh karena itu, mereka berkultivasi dengan sangat keras. Xiaoshan, saya akan menampilkan konsep bumi agar kamu dapat memahaminya dengan cermat. Suara Lu Ming membuyarkan pikiran rumit Zhuang Xiaoshan. Dia dengan cepat fokus. Ledakan, aura kehendak bumi berkembang dari tubuh Lu Ming. Kehendak bumi yang tebal dan berat menyelimuti Zhuang Xiaoshan. Zhuang Xiaoshan segera menutup matanya, duduk bersila, dan diam-diam memahaminya. Xiaorou, datang ke sini dan rasakan konsep airnya. Lu Ming berkata pada Zhuang Xiaorou. Ya Tuan. Ya, jawab Zhuang Xiaorou dengan patuh. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming dengan kagum. Sebagai perbandingan, Zhuang Xiaorou lebih berbakat daripada Zhuang Xiaoshan.
Lu Ming melambaikan tangannya dan konsep air menyebar. Seperti sungai, sungai itu menyelimuti Zhuang Xiaorou. Zhuang Xiaorou segera duduk bersila dan mulai memahaminya. Sepanjang perjalanan, Lu Ming hanya sempat mengajar kedua murid ini karena dia ada waktu luang selama periode waktu tersebut. Dalam 2 bulan terakhir, semuanya berjalan tertib. Beberapa waktu lalu, Lu Ming mengundang 9 penguasa untuk membersihkan meridian dan sumsum Li Ping dengan serum sebagai dasarnya. Li Ping telah terlahir kembali dari manusia biasa yang tidak dapat berkultivasi dan telah menjadi seorang jenius seni bela diri yang sangat berbakat. Selama periode waktu ini, dia telah berkultivasi bersama Lu Yuntian dan kultivasinya meningkat pesat. Tentu saja, Lu Ming juga membantu Lu Yuntian, Hua Qi, dan yang lainnya untuk meningkatkan fisik dan bakat mereka. Basis budidaya mereka telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, Lu Ming mengirimkan pesanan pembelian ke seluruh benua hutan belantara surgawi. Dia bersedia membeli 7 ramuan spiritual utama untuk ramuan nirwana dengan harga tinggi, berharap dapat menyempurnakan ramuan nirwana lainnya. Kemajuannya cukup lancar. Selama kurun waktu ini, dia telah mengumpulkan 5 dari 7 materi mistik utama. Ini di luar dugaan Lu Ming. Sebagian besar pembangunan kota Kaisar Naga telah selesai. Zhang Tai yakin proyek itu akan selesai sepenuhnya dalam waktu 2 bulan. Oleh karena itu, para petinggi aliansi naga memutuskan untuk mengadakan upacara aliansi di kota naga kekaisaran 3 bulan kemudian untuk mengumumkan kepada dunia bahwa aliansi naga secara resmi didirikan. Pada saat yang sama, mereka akan memberikan wilayah masing-masing kepada tokoh-tokoh kuat dan kekuatan besar. Seluruh benua hutan belantara surgawi menantikan hari itu. Ketika hari itu tiba, dunia akan merayakannya. Di bagian barat benua hutan belantara surgawi, di seberang lautan luas, ada sebuah benua yang disebut Benua Bulu Putih. Benua ini adalah benua terkuat di Istana Surgawi Selatan dari grup benua reruntuhan surgawi. Itu menduduki peringkat keempat dalam kelompok benua reruntuhan surgawi. Di bagian timur benua Bulu Putih, di lembah liar, ada awan kabut darah yang melonjak dengan liar. Itu terus bergulir dan bergulir. Itu sangat menakutkan. Lembah itu dipenuhi dengan tulang-tulang binatang iblis. Dilihat dari aura yang dipancarkan oleh kerangka itu, mereka semua adalah eksistensi yang sangat kuat. Kebanyakan dari mereka adalah dewa spiritual tingkat lanjut, dan bahkan ada beberapa dewa tingkat tertinggi. Setelah beberapa saat, kabut darah menghilang, menampakkan sesosok tubuh. Itu adalah Di. Sialan, Lu Ming, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Di meraung, penuh niat membunuh. Sekarang, auranya beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Dia hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat pertama. Juga, tubuh roh 10.000 meridian yang telah dia kembangkan selama 10.000 tahun telah terbakar habis ketika dia melarikan diri untuk hidupnya. Brengsek. Tubuh roh meridianku yang tak terhitung jumlahnya akan berhasil dan menjadi tubuh roh tingkat bumi. Pada saat itu, kecepatan kultivasi dan kekuatan tempur saya pasti akan meningkat pesat. Saya pasti akan dihargai oleh keluarga. Ini semua salah Lu Ming. Di terus mengaum dan sangat gelisah. Setelah sekian lama, dia sedikit tenang. Klan seharusnya menerima berita yang saya kirimkan kepada mereka. Para ahli di klan akan segera datang. Lu Ming, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Mata Di dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Benua hutan belantara surgawi, dataran utara. 3 jam kemudian, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou terbangun dari pencerahan mereka. Baiklah, kembalilah dan pahami dengan baik. Saya akan menguji Anda setelah beberapa saat dan melihat hasil kultivasi Anda. Lu Ming menginstruksikan. Ya Tuan, murid akan pergi. Zhuang Xiaorou dan Zhuang Xiaoshan membungkuk dan pergi. Mari kita lihat di kota Kaisar Naga. Lu Ming berdiri, maju selangkah, dan menghilang. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di kota Naga Kekaisaran. Lebih dari separuh kota Naga Kekaisaran telah dibangun. Pembangunan kota Naga Kekaisaran dilakukan oleh Master Seni Bela Diri dan Prasasti, dipilih dari semua kekuatan utama, dan bahkan dengan bantuan Kaisar. Namun, masih memakan waktu yang lama, menunjukkan betapa luas dan megahnya proyek tersebut. Lu Ming berdiri tinggi di langit di atas kota Naga Kekaisaran. Dia tidak bisa melihat ujung kota. Di 4 gerbang kota Naga Kekaisaran, ada patung setinggi 10.000 kaki. Pemilik patung itu adalah Lu Ming.
Masuk dari gerbang selatan, ada jalan yang disebut Jalan Naga Surgawi. Itu mengarah ke sebuah kotak yang dilapisi dengan batu giok putih. Ada banyak kursi di sekitar alun-alun, yang disiapkan untuk menerima tamu dari segala penjuru. Seluruh kota naga kekaisaran dibangun di atas Gunung Long Yue yang asli. Gunung Long Yue awalnya memiliki mata dao yang besar. Berkultivasi di sini akan membantu seseorang memahami esensi alam langit dan bumi lebih cepat. Setelah itu, beberapa kaisar memindahkan beberapa mata tao lagi dari tempat lain dengan kekuatan super yang besar, membuat konsep artistik kota naga kekaisaran semakin jelas. Selain itu, para kaisar telah bekerja sama untuk mengalihkan beberapa pandangan spiritual. Selain itu, para kaisar yang mengolah prasasti Dao telah menuliskan formasi pengumpulan energi di sini, sehingga ki spiritual di sini begitu padat sehingga hampir mustahil untuk dibubarkan. Seluruh kota Kaisar Naga menjadi tanah suci untuk bercocok tanam. Bab 1357 memasuki 9 reruntuhan naga. Lu Ming melihatnya dan sangat puas. Lalu, dia melihat ke timur. Ada tempat yang harus dia kunjungi, dan itu adalah sisa-sisa 9 naga. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah memurnikan setetes esensi darah 9 naga yang diperolehnya dari Di Yi dan mengintegrasikannya ke dalam darah 9 naga. Dia telah memperoleh lebih banyak fragmen memori dari 9 naga. Sudah waktunya pergi ke reruntuhan 9 naga. Dia mengambil satu langkah ke depan dan ruang itu otomatis retak. Sosok Lu Ming menghilang tanpa jejak. Peninggalan 9 naga terletak di perbatasan antara Timur Tandus dan Benua Tengah, di daerah kacau. Sosok Lu Ming muncul di alam kacau secara diam-diam dan menuju ke reruntuhan 9 naga. Saat Lu Ming terbang, area di depannya menjadi semakin sunyi. Tidak ada sehelai rumput pun di pegunungan yang luas. Itu adalah tanah tandus, seolah-olah semua vitalitas telah dilahap oleh sesuatu. Jauh di depan, Lonely Mountain berubah menjadi gurun, bahkan lebih sunyi lagi. Ketika Lu Ming tiba di tengah gurun, dia melihat sebuah gua. Itu adalah gua yang sangat dalam, gelap gulita, dan mengarah ke kedalaman bumi. Di tepi gua, ada sebuah tablet batu berwarna kuning tua dengan sebaris kata tertulis di atasnya, mereka yang berada di atas level kaisar akan mati jika mereka masuk. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Seolah-olah ada niat membunuh yang mengerikan di dalamnya, membuat seluruh orang merasa kedinginan. Seperti yang diharapkan, hati Lu Ming tergerak. Selalu ada legenda bahwa tak seorang pun di atas tingkat kaisar bisa memasuki reruntuhan 9 naga. Masuk berarti kematian. Itulah sebabnya Kaisar bela diri Di Yi tidak berani memasuki dirinya sendiri, namun membiarkan 9 matahari tertinggi masuk. Glabella Lu Ming bersinar dan dia muncul di sampingnya. Tubuh kedua telah menerobos ke alam Kaisar dan tidak bisa masuk. Bas! Tubuh utama Lu Ming tidak ragu-ragu dan bergegas ke dalam gua yang gelap. Begitu dia masuk, kekuatan mengerikan datang dari dalam gua, menyebabkan tubuh Lu Ming tenggelam seolah-olah dia membawa puluhan ribu gunung di punggungnya. Apalagi kecepatan turunnya semakin cepat. Berhenti. Di dalam tubuh Lu Ming, inti esensial meledak untuk melawan kekuatan tersebut. Walaupun ada beberapa efek, namun efeknya tidak terlalu bagus. Hanya saja kecepatan penurunannya sedikit melambat. Hanya ketika Lu Ming menggunakan konsep kekacauan barulah dia mampu melawan kekuatan dan mengendalikan tubuhnya dengan bebas. Lu Ming mengendalikan dirinya dan turun dengan kecepatan yang sama. Gua itu sangat dalam. Lu Ming bisa merasakan bahwa dia telah turun beberapa ratus mil tetapi dia masih melangkah lebih dalam. Terlebih lagi, di tepi gua, Lu Ming merasakan niat membunuh yang mengerikan lebih dari sekali. Seolah-olah gelombang energi menyapu seluruh tubuhnya dan kemudian ditarik kembali. Lu Ming menduga jika tingkat kultivasinya melampaui tingkat kaisar, dia akan diserang. Lu Ming memperkirakan bahwa dia akhirnya mencapai dasar setelah turun sekitar 1000 mil. Dengan sapuan pandangannya, dasar gua ditutupi lapisan tulang yang tebal. Beberapa tulangnya sangat jernih, seolah-olah terbuat dari batu giok halus. Beberapa tulangnya berwarna emas seolah-olah terbuat dari emas. Mudah untuk membayangkan bahwa pemilik tulang-tulang ini pastilah orang-orang yang sangat berkuasa, atau bahkan kaisar, tetapi pada akhirnya mereka dikuburkan di sini. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya 9 reruntuhan naga itu. Lu Ming mendarat di tanah gua dan masih merasakan tekanan yang kuat. Pergerakannya sangat terpengaruh. Gerakannya melambat dan dia sulit terbang. Di depan goa terdapat goa lurus yang masih gelap.
Luming mengedarkan inti esensialnya dan berjalan 100 meter di setiap langkah. Dia melewati kerangka itu dan berjalan menuju gua di depan. Mengaum. Tapi sebelum dia bisa melangkah jauh, raungan naga terdengar. Naga darah yang sepertinya terbentuk dari kabut darah menerkam Luming. Naga sejati. Mata Luming berkedip. Naga darah ini memiliki 5 cakar naga di perutnya. Itu adalah naga sejati bercakar 5. Bas. Naga darah bercakar 5 menerkam Luming dengan kekuatan yang mengejutkan. Seniman bela diri tertinggi. Naga darah bercakar 5 ini memiliki kekuatan tempur maha tinggi. Ledakan. Tinju Luming mendarat di cakar naga darah. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan cakar naga darah itu. Kemudian, kekuatan tinju menghancurkan tubuh naga darah dan roboh. Luming terus bergerak maju. Mengaum, mengaum. Dia baru saja berjalan sekitar 1000 meter ketika raungan naga lainnya terdengar. Kali ini ada dua. Dua naga darah bercakar 5 muncul dan menyerang Luming. Mereka juga berada pada level yang maha tinggi. Tentu saja, ia dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Luming terus bergerak maju, tapi tidak lama kemudian, 3 naga darah muncul. Saat dia melanjutkan, semakin banyak naga darah yang muncul. Pada akhirnya, 9 naga darah bercakar 5 muncul bersamaan. Itu setara dengan 9 Supremes yang mengepung Luming. Dengan kekuatan tempur Luming, tidak sulit baginya untuk mengalahkan mereka satu persatu. Namun, setelah melewati pengepungan 9 naga darah, Luming diserang lagi sambil terus bergerak maju. Kali ini, hanya 3 naga darah yang muncul. Namun, perbedaannya adalah masing-masing dari 3 naga darah memiliki 6 cakar naga di perutnya. Kekuatan tempur naga darah bercakar 6 jauh lebih tinggi daripada naga darah bercakar 5. Namun, mereka masih bukan tandingan Luming. Saat Luming menerobos, jumlah naga darah bercakar 6 meningkat. Setelah Luming menerobos pengepungan 9 naga darah bercakar 6, naga darah bercakar 7 lainnya muncul. Tingkat kesulitannya semakin tinggi. Luming tiba di ruang batu bawah tanah setelah dia melewati 9 naga darah dengan 7 cakar. Luming menemukan ada beberapa kotak di ruangan batu. Namun, kotaknya telah dibuka dan tidak ada apapun di dalamnya. Ini pasti tempat yang pernah dikunjungi senior Jiuyang di masa lalu. Luming bergumam. Dia telah bertanya kepada Xia Jiuyang tentang 9 reruntuhan naga sebelumnya, dan Xia Jiuyang telah memberitahunya secara detail. Saat itu, Xia Jiuyang telah melewati 9 naga darah bercakar 7 untuk sampai ke kamar batu ini. 2 tetes 9 esensi darah naga, 9 langkah menghentak surga naga, dan bab pendirian Yayasan Teknik Naga Perang yang sebenarnya semuanya diperoleh dari sini. Semuanya ditempatkan di kota-kota ini. Saat itu, 9 matahari tertinggi telah mencapai batasnya. Jika dia melanjutkan, dia harus menghadapi naga darah bercakar 8, yang kekuatan tempurnya bahkan lebih menakjubkan. Xia Jiuyang sama sekali bukan tandingannya. Melanjutkan, Luming melangkah maju dan berjalan ke gua di depan ruangan batu. Seperti yang diharapkan, naga darah yang muncul di depannya masing-masing memiliki 8 cakar naga dan kekuatan tempur yang mengejutkan. Kekuatan tempur seseorang setara dengan manusia tertinggi yang telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9. Itu sangat kuat. Namun, itu tetap tidak bisa menghentikan Luming. Luming terus melewati level-level tersebut. Setelah mengalahkan 9 naga darah bercakar 8, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Naga raksasa bercakar 9 muncul di depan Luming. Ya, itu adalah 9 naga dengan 9 cakar naga. Meskipun auranya juga berada pada tingkat yang maha tinggi, Luming merasa bahwa dia sangat berbahaya. Mengaum. Garis keturunan 9 naga muncul di atas kepala Luming dan dia berubah menjadi 9 naga. Mengaum. Mengaum. Kedua 9 naga saling menerkam. 9 naga di sini begitu kuat sehingga bahkan ahli kerajaan bela diri biasa pun tidak akan bisa menandingi mereka. Mereka setidaknya setara dengan ahli kerajaan bela diri tingkat kedua. Pada awalnya, Luming bukanlah lawannya. Dia baru mulai menekan lawannya setelah dia mengeluarkan surat wasiat kekacauan. Salah satunya sudah sangat kuat. Jika jumlahnya lebih banyak, atau bahkan 9, bagaimana kita bisa melawan mereka? Petik 2. Ekspresi Luming sangat serius. Bab 1358 mengumpulkan esensi darah 9 naga. Luming yakin bahwa dia bisa menang jika hanya ada 1, tetapi jika ada 2 atau 3, Luming hanya bisa mempertahankan hasil imbang.
Jika ada 9, Lu Ming hanya bisa kabur dengan kekalahan. Mungkinkah dia tidak bisa melewatinya? Atau mungkin, dia hanya bisa melewatinya setelah dia menerobos ke alam yang maha tinggi. Lu Ming punya beberapa pemikiran. Setelah beberapa gerakan lagi, Lu Ming bangkit dan mencabik-cabik 9 naga merah darah. Tanpa diduga, setelah 9 naga merah dicabik-cabik, Lu Ming terus bergerak maju tetapi tidak ada 9 naga merah lainnya yang muncul. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah gua bawah tanah besar muncul di depannya. Begitu Lu Ming masuk, dia mendengar serangkaian auman naga. Namun, dia hanya bisa mendengar auman naga dan tidak melihat tubuhnya. Tatapan Lu Ming tertuju pada udara di dalam gua. Dia sangat tertarik. 7 manik berwarna merah darah melayang di udara di atas gua bawah tanah. Setiap manik sepertinya terbuat dari batu giok berwarna merah darah. Mereka halus dan bulat, dan memancarkan fluktuasi energi yang mengejutkan. Esensi darah 9 naga. Mata Lu Ming berbinar dan jantungnya mulai berdebar kencang. Dia akhirnya menemukan esensi darah 9 naga. Sisa 7 tetes 9 esensi darah naga. Mengaum. Seolah merasakan sesuatu, tulang punggung Lu Ming memanas. 9 garis keturunan naga terbang dengan sendirinya dan membuka mulutnya untuk mengaum. Bas. Suara mendesing. 7 tetes esensi darah 9 naga juga bergetar. Setiap tetesnya diliputi cahaya darah, dan seekor naga kecil terbang keluar, beresonansi dengan garis keturunan 9 naga. Perbaiki. Mata Lu Ming berkedip. Dia mengendalikan darah 9 naga dan menelan 1 tetes esensi darah 9 naga. Ledakan. Begitu setetes 9 esensi darah naga memasuki mulut 9 garis keturunan naga, itu meledak dan berubah menjadi energi tak terbatas, menyatu dengan 9 garis keturunan naga. Lu Ming duduk bersila dan melanjutkan pemurnian setelah menyempurnakan 1 tetes. Dengan setiap tetes yang disempurnakan, sepotong informasi akan muncul di benak Lu Ming. Itu adalah bagian memori dari 9 naga. Tentu saja, tingkat kultivasi Lu Ming tidak meningkat. Energi dalam esensi darah semuanya terintegrasi ke dalam 9 garis keturunan naga. Tampaknya disimpan dan membuat 9 garis keturunan naga semakin nyata, hampir seperti 9 naga asli. Setelah 7 hari, 7 tetes esensi darah 9 naga diintegrasikan sepenuhnya ke dalam garis keturunan 9 naga. Saat ini, ada banyak informasi di benak Lu Ming. Itu semua adalah bagian dari ingatan 9 naga. Fragmen-fragmen ini perlahan-lahan tumpang tindih dan membentuk pesan yang lengkap. Perang sejati teknik naga tahap metamorfosis tubuh tempur Dewa Naga. Wajah Lu Ming menunjukkan senyuman. Teknik naga perang sejati yang telah dia kembangkan sebelumnya adalah tahap dasar. Isi utama dari bab pendirian yayasan adalah isi sebelum ranah Kaisar Bela Diri. Setelah ranah Kaisar Bela Diri, bab pendirian yayasan tidak berguna dan memerlukan bab berikutnya. Sekarang, dia akhirnya mendapatkannya. Bab luar biasa dari teknik naga perang sejati tubuh tempur Dewa Naga, seperti namanya, terutama tentang pengembangan tubuh roh. Budidaya tubuh roh adalah untuk mengintegrasikan garis keturunan ke dalam tubuh fisik dan mengubahnya menjadi tubuh roh tingkat yang lebih tinggi melalui penempaan kesengsaraan petir. Dengan kata lain, mereka yang berada di bawah pangkat Kaisar Bela Diri masih manusia biasa, sedangkan mereka yang berada di atas pangkat Kaisar Bela Diri telah melampaui manusia dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bagian yang luar biasa adalah mengubah garis keturunan 9 naga menjadi tubuh fisik dan mengolah tubuh roh. Tubuh roh ini disebut tubuh tempur Dewa Naga dan sangat kuat. Dari ingatan 9 naga, Lu Ming mengetahui bahwa tubuh roh juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Mereka terbagi menjadi tubuh spiritual biasa, tubuh spiritual bumi, dan tubuh spiritual surga. Setiap tingkat dibagi lagi menjadi kelas bawah, menengah, dan atas. Menurut ingatan dan pengalaman 9 naga, di benua hutan belantara surgawi, dan bahkan benua reruntuhan surgawi, sebagian besar tubuh roh para kaisar adalah tubuh roh biasa tingkat rendah, dan sejumlah kecil di antaranya adalah tubuh roh biasa tingkat menengah, tubuh roh. Tubuh iblis abadi Sieluan dan tubuh dewa 9 yang milik Xia Jiu yang seharusnya merupakan tubuh roh biasa yang lebih unggul. Jika tubuh spiritual meridian di Yi yang tak terhitung jumlahnya berhasil diolah, kemungkinan besar itu adalah tubuh spiritual bumi tingkat rendah. Tubuh spiritual bumi tingkat rendah sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada tubuh spiritual normal.
Sangat disayangkan bahwa Di Yi telah menghabiskan 10.000 tahun untuk menghilangkan garis keturunan dan darah esensi dari berbagai ahli, namun dia belum berhasil mengolahnya. Itu tidak sempurna, dan kekuatannya hanya setara dengan tubuh roh biasa yang superior. Itulah mengapa dia ingin mencuri esensi darah 9 naga milik Lu Ming. Tujuannya adalah untuk mengembangkan tubuh roh meridian yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia berhasil mengolahnya, dia tidak akan terkalahkan di antara kaisar pada level yang sama. Membunuh kaisar dengan level yang sama akan menjadi hal yang mudah baginya, dan bahkan bertarung melawan kaisar dengan level yang lebih tinggi adalah hal yang normal. Jika Lu Ming berhasil mengolah tubuh tempur Dewa Naga, dia akan memiliki tubuh spiritual duniawi tingkat rendah setelah dia menjadi kaisar bela diri. Yang terpenting, tubuh tempur Dewa Naga dapat ditingkatkan, sama seperti garis keturunan sebelumnya, yang dapat terus ditingkatkan. Lu Ming sangat tergoda dengan ini. Hal lain yang menggoda Lu Ming adalah jika dia mengolah tubuh rohnya dengan garis keturunan 9 naga dan berubah menjadi tubuh tempur Dewa Naga, dia mungkin bisa mempertahankan keterampilan melahap 9 naga. Di masa lalu, Lu Ming telah berjuang dengan meridian darah mana yang harus dia gunakan untuk mengolah tubuh roh ketika dia menerobos ke alam kaisar bela diri. Garis keturunan prasasti penekan penjara tampaknya lebih kuat dari garis keturunan 9 naga. Adapun garis keturunan ketiga, bahkan lebih misterius. Tapi sekarang, Lu Ming telah memutuskan untuk mengolah tubuh roh dengan garis keturunan 9 naga. Dia bisa menyimpan prasasti penekan penjara dan garis keturunan ketiga. Dia merasa bahwa bahkan setelah dia menerobos ke alam kaisar, kedua garis keturunan ini masih akan sangat berguna baginya. Selanjutnya, Lu Ming melihat kenangan lainnya. Ya, jauh lebih sedikit. Setelah beberapa saat, Lu Ming mendapat ide. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan ingatan lengkap dari 9 naga setelah menyatu dengan 9 tetes esensi darah. Namun kini, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Sebagian besar ingatannya kosong. Misalnya, dari mana asal 9 naga itu? Apa yang terjadi saat itu? Dengan kekuatan tempur 9 naga, mengapa mereka jatuh? Siapa yang membunuh 9 naga? Apa yang terjadi di alam surga? Kenangan penting ini benar-benar kosong. Mungkinkah ke-9 naga melakukan ini dengan sengaja sebelum mereka mati? Lu Ming menebak. Namun, meski dia tidak memiliki kenangan ini, kenangan lainnya tetap merupakan harta yang tak ternilai harganya. Dalam ingatannya, ada beberapa keterampilan tempur yang kuat yang hanya bisa dikembangkan setelah menerobos ke alam kaisar atau lebih tinggi. Masing-masing dari mereka adalah harta yang tak ternilai harganya. Pada saat yang sama, melalui ingatan 9 naga, Lu Ming akhirnya mengetahui alam budidaya setelah itu. Setelah kaisar bela diri, itu adalah Santo bela diri. Martial Saint juga dikenal sebagai Saint Realm atau Saint Realm. Seorang suci bela diri bisa hidup lebih dari 100.000 tahun. Mereka tak tertandingi dalam kekuatan tempur dan bisa mendominasi dunia. Dibandingkan dengan mereka, kaisar berada ribuan mil jauhnya. Namun, alam bela diri Saint bukanlah alam tertinggi, juga bukan puncaknya. Di atas alam bela diri Saint adalah puncaknya, yaitu penguasa bela diri. Seorang kaisar bela diri juga dikenal sebagai seorang kaisar agung. Ini adalah puncak dunia yang sebenarnya. Rentang hidup mereka hampir tidak ada habisnya, dan mereka berdiri di puncak dunia. Mereka luar biasa kuatnya. Dengan lambaian tangan, mereka mungkin bisa menghancurkan daratan seperti benua hutan belantara dewa. Dunia ini tidak hanya mengacu pada alam primordial, tetapi juga alam surga. Seorang kaisar bela diri adalah seorang ahli puncak. Saat itu, 9 naga berada di alam ini, dan 10 monster perang teratas semuanya ada di alam ini. Kaisar bela diri, kaisar agung. Mata Lu Ming dipenuhi kerinduan. Tujuannya adalah untuk berdiri di puncak dunia. Dia harus menjadi ahli bela diri tertinggi di masa depan. Tinju Lu Ming terkepal erat. Bab 1359 mengondensasi domain prototipe. Lu Ming menutup matanya dan diam-diam mencerna sebagian dari ingatan 9 naga. Bagian dari kenangan ini sangat berharga. Itu mencakup pengetahuan tentang banyak harta karun alam dan yang paling penting, pengalaman budidaya 9 naga. Jiulong adalah tokoh dikdaya di puncak alam bela diri tertinggi. Seberapa berharganya pengalaman esensi kultivasinya? Lu Ming perlahan mencerna informasinya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Lu Ming akhirnya membuka matanya.
Ada sedikit kesungguhan di matanya. Ingatan 9 naga juga berisi informasi mengenai maksud kekacauan. Dalam ingatan 9 naga, niat kekacauan adalah raja dari semua niat di dunia. Itu sangat kuat, tetapi juga sangat sulit untuk dikembangkan. Terutama ketika harus menerobos, sangat sulit mengubah niat menjadi sebuah domain. Lu Ming sudah mengetahui hal ini sejak lama. Saat dia menggunakan pil pemantapan domain saat itu, efeknya tidak banyak. Bahkan jika seorang seniman bela diri normal tidak memiliki pil pemadatan domain, dia perlahan-lahan dapat melarutkan rune niat dan menggabungkannya ke dalam roh spiritualnya dalam 1 atau 2 tahun. Namun, kesulitan dalam mengembangkan konsep chaos lebih dari 100 kali lipat dari konsep biasa. Dengan kata lain, jika Lu Ming berkultivasi selangkah demi selangkah, dia memerlukan setidaknya 100 tahun untuk mengembangkan domain prototipe dan melangkah ke tingkat tertinggi. 100 tahun terlalu lama. Itu terlalu lama bagi Lu Ming. Tidak, 100 tahun ini adalah tahun emas bagiku untuk berlatih. Jika saya menghabiskan lebih dari 100 tahun mempraktikkan kehendak kekacauan, itu sama saja dengan membunuh potensi saya. Tidak hanya para jenius lainnya yang akan meninggalkan saya jauh di belakang, tetapi potensi saya juga akan habis, dan pencapaian saya di masa depan akan terbatas. Lu Ming merenung dalam hatinya. Setelah beberapa lama, Lu Ming mengertakkan gigi, sedikit kekejaman di matanya. Berusaha sekuat tenaga. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Menurut pengalaman budidaya 9 naga, Lu Ming menemukan jalan. Metode ini memungkinkan Lu Ming memadatkan tahap embrio domain dalam waktu singkat. Namun, hal itu sangat beresiko. Jika dia tidak berhati-hati, budidayanya akan menurun dan akan sulit baginya untuk meningkat. Dalam kasus terburuk, tubuh dan jiwanya akan hancur. Namun, Lu Ming tetap memutuskan untuk mencobanya. Setiap ahli puncak pernah mengalami banyak kesulitan dan kesengsaraan. Belum pernah ada yang mendengar ada orang yang bisa mencapai puncak dengan lancar. Bertarung. Lu Ming membuat keputusannya. Terlebih lagi, itu ada di sini. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa masuk ke tempat ini. Itu adalah tempat terbaik untuk berkultivasi dalam pengasingan dan menerobos. Dia menutup matanya. Setelah sekian lama, hati Lu Ming tenggelam dalam keadaan kosong dan dia menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Mengaum. Kemudian, 9 garis keturunan naga muncul. Dengan raungan yang keras, ia menyerbu ke gelabela Lu Ming dan muncul di lautan kesadarannya. Di suatu tempat di lautan kesadaran Lu Ming, sebuah konsep rune ditangguhkan dan dipenuhi dengan cahaya yang kacau. Itu adalah konsep kekacauan Lu Ming. Tiba-tiba, 9 garis keturunan naga muncul di dekat rune maksud kekacauan. Mengaum. Tiba-tiba, garis keturunan 9 naga meraung dan menerkam menuju rune niat kekacauan. Cakar naga meraih tanda niat. Ledakan. Rune niat mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Lu Ming merasa seolah-olah seluruh dunia telah terbalik, dan rasa sakit yang merobek datang dari pikirannya. Dia baru pulih setelah sekian lama. Lagi, mati. Lu Ming berteriak dengan marah. 9 naga terus mencakar rune konsep kekacauan. Ya, inilah metode Lu Ming. Dia menggunakan metode brutal untuk meledakkan rune kekacauan dan kemudian menggunakan metode brutal untuk menggabungkannya ke dalam dewa spiritual. Cara seperti itu sungguh gila. Jika orang lain mengetahuinya, mereka akan ketakutan setengah mati. Namun tidak diragukan lagi, ini adalah metode yang paling efektif dan menghemat waktu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di lautan kesadarannya, 9 naga terus-menerus menyerang rune kekacauan. Pada awalnya, 9 naga hanya menggunakan 1 cakar naga. Perlahan-lahan, jumlah cakar naga bertambah, dan mereka menggunakan 2, lalu 3. 10 hari kemudian, 9 cakar naga dari 9 naga menyerang rune kekacauan bersama-sama. Rune itu bergetar hebat. Kaca. Pada titik tertentu, rune niat kekacauan mengeluarkan suara retak, dan retakan muncul di sana. Puff. Pada saat ini, tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk besar darah. Namun, tidak ada kepanikan di mata Lu Ming. Sebaliknya, yang ada adalah kegembiraan. Melanjutkan, 9 naga terus membombardir rune. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak retakan muncul di rune. 10 hari lagi berlalu. Tiba-tiba, bang, rune konsep kekacauan meledak, dan darah muncrat dari mulut Lu Ming. Retakan bahkan muncul di antara alisnya, dan darah mengalir keluar.
Tapi Lu Ming tidak peduli tentang itu. Meleleh. Pergi. Lu Ming meraung. Dewa spiritual dalam dantiannya memancarkan kekuatan hisap yang kuat yang menarik fragmen konsep kekacauan kepada dewa spiritual. Semua pecahan maksud kekacauan terbang menuju dewa spiritual. Pada saat ini, dewa spiritual membengkak dan memancarkan ribuan sinar cahaya, hampir meledak. Langkah ini adalah yang paling berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, roh rohaninya akan meledak, tubuh fisiknya akan runtuh, dan jiwanya akan hancur. Menekan. Sambil berpikir, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul di dantiannya. Itu melayang di atas dewa spiritual dan menekannya. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul di atas kepala Lu Ming. Gelombang energi menyelimuti Lu Ming. Ini adalah rencana lengkapnya. Lu Ming tidak memiliki pengalaman berkultivasi di Sekte Sembilan Naga. Dia menggabungkannya dengan kondisinya sendiri dan membuat rencana yang lengkap. Dia menggunakan 3 garis keturunannya untuk menyelesaikan langkah ini. Dewa spiritual yang berada di ambang kehancuran akhirnya ditekan dan digabungkan dengan fragmen maksud kekacauan untuk membentuk sebuah domain. Lu Ming menutup matanya dan fokus pada kultivasi. Waktu berlalu hari demi hari. Jarak yang tak berujung dari benua hutan belantara surgawi, di tempat tersembunyi di benua bulu putih, terdapat hutan batu yang berantakan. Di hutan batu, ada platform batu tua. Di berdiri di dekat platform batu, menunggu dengan cemas. Bas! Tiba-tiba, platform batu itu mulai bersinar. Cahayanya semakin terang hingga membentuk pusaran di platform batu. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul dari Black Vortex. 1, 2, dan pada akhirnya, 10 sosok muncul dan terbang keluar dari pusaran. Begitu 10 sosok itu terbang, pusaran di platform batu menghilang. Begitu dia melihat 10 orang itu, wajah Di Yi langsung menunjukkan rasa hormat. Pemimpin 10 orang itu mengenakan pakaian mewah. Matanya panjang dan sipit, dan ketika dia membuka dan menutupnya, cahaya tajam bersinar. Di belakang pemuda itu, ada 9 orang. Ada lelaki tua dan lelaki kekar. Semuanya memiliki aura yang kuat, memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Di Yi dari cabang sampingan keluarga Di memberikan penghormatan kepada tuan muda di Xian. Di Yi segera membungkuk pada pemuda itu. Kamu adalah Di Yi. Pria muda itu melirik Di Yi dengan sedikit jijik. Saya Di Yi. Di Yi berkata dengan tergesa-gesa. Di Yi, kamu benar-benar tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa menghancurkan benua hutan belantara surgawi. Di Xian memarahi dengan dingin. Wajah Di Yi jelek, tapi dia tidak berani membantah. Bab 1360 Rahasia Di Yi, menerobos ke tingkat yang maha tinggi. Di Yi, tujuanmu awalnya adalah kelompok benua reruntuhan surgawi. Menurut tugas yang diberikan kepadamu oleh keluarga saat itu, jika kamu dapat menyatukan kelompok benua reruntuhan surgawi sendirian, kamu dapat kembali ke keluarga Di dan menjadi keturunan langsung dari keluarga Di. Sayangnya, sepertinya Anda tidak punya harapan. Di Xian mencibir. Di Yi semakin menundukkan kepalanya, dan matanya memancarkan amarah yang membara. Itu semua salah Lu Ming. Itu semua karena Lu Ming sehingga dia merusak rencananya. Keluarga Di berasal dari benua Yuan dan merupakan kekuatan yang kuat di sana. Sedangkan Di Yi, dia adalah murid cabang keluarga Di, jadi statusnya rendah. Namun, ada aturan di keluarga Di. Sedangkan bagi yang berasal dari keluarga cabang, jika ingin bergabung dengan jalur langsung, memperoleh status jalur langsung, bahkan memperoleh kondisi budidaya dan sumber daya jalur langsung, mereka harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh keluarga Di. Misi Di Yi adalah menyatukan kelompok benua reruntuhan surgawi dengan kekuatannya sendiri. Misi ini dianggap tidak terlalu sulit di antara misi keluarga Di. Namun, bakat Di Yi terbatas. Dia telah datang ke kelompok benua reruntuhan surgawi 10.000 tahun yang lalu. Namun, pada saat itu, tingkat kultivasinya baru saja menembus alam kaisar bela diri. Itulah sebabnya dia memilih benua hutan belantara surgawi, yang tidak terlalu kuat, untuk mendirikan istana kaisar langit surgawi dan memulai rencananya. Pada saat yang sama, dia akan memperkuat kultivasinya dan mengolah tubuh roh 10.000 meridian. Sekarang, rencananya perlahan-lahan matang. Tingkat budidayanya telah mencapai puncak alam bela diri kerajaan LV2. Dia telah memperoleh tubuh roh meridian yang tak terhitung jumlahnya secara kebetulan dan hanya selangkah lagi dari kesempurnaan.
Dia yakin bahwa selama dia mendapatkan satu tetes esensi darah 9 naga lagi, dia akan mencapai kesempurnaan. Pada saat itu, dia akan mampu menerobos ke ranah bela diri kerajaan LV3 dengan bantuan segudang tubuh pembuluh darah spiritual. Pada saat itu, dengan kekuatan tempurnya, dia dapat dengan mudah menyatukan benua hutan belantara surgawi. Bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak waktu, selama budidayanya berhasil menembus alam kerajaan bela diri tingkat keempat, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyatukan benua reruntuhan surgawi. Saat itu, ia bisa kembali ke keluarga Di dan menjadi keturunan langsung dari keluarga Di. Statusnya akan meningkat pesat, dan dengan dukungan semua jenis sumber daya, basis budidayanya tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi bahkan status garis keturunannya juga akan berbeda. Sayangnya, semuanya dirusak oleh Luming. Dia tidak bisa mendapatkan 9 esensi darah naga Luming, jadi dia memulai perang dengan gegabah. Dia ingin menyatukan benua hutan belantara surgawi terlebih dahulu dan menggunakan kekuatan seluruh benua hutan belantara surgawi untuk membantunya mengembangkan tubuh spiritual meridian yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada akhirnya, Luming tetap menghancurkan segalanya. Bahkan tubuh roh 10.000 meridian yang telah dia kembangkan selama 10.000 tahun hancur dalam sehari. Dia tidak punya harapan. Itu semua karena Luming. Mata Di memerah memikirkan Luming. Saya juga mengirim Di Hongcheng dan Di Honglei untuk membantu Anda. Di mana mereka sekarang? Tahukah Anda berapa biaya untuk berteleportasi dari benua Yuan ke pulau liar seperti kelompok benua reruntuhan surgawi? Di Xian berteriak dingin lagi. Dalam kata-katanya, gugusan benua reruntuhan surgawi menjadi pulau Savage. Di Hongcheng, mereka sudah mati. Di tergagap. Apa? Di mana dua senjata spiritual kaisar? Mata Di Xian membelalak, dan niat membunuhnya yang dingin memenuhi udara. Hati Di bergetar. Di Xian adalah keturunan langsung keluarga Di. Statusnya jauh lebih tinggi darinya. Jika dia marah, bukan hanya dia, bahkan cabang keluarga Di miliknya sendiri pun akan terancam. Tuan Muda Xian, harap tenang. Itu semua salah Luming. Jika bukan karena dia, aku akan mampu menyatukan kelompok benua reruntuhan surgawi tidak lama lagi. Di segera meminta maaf. Luming. Mata Di Xian membelalak. Ya, Luming. Di segera memberitahunya tentang pertempuran sebelumnya dan Luming. Maksudmu budidayanya belum mencapai alam kaisar. Saya tidak berpikir bahwa pulau kaisar yang barbar akan memiliki keajaiban seperti itu. Orang ini pasti punya rahasia. Hehe, jatuhkan dia dan aku akan mempelajarinya. Mata Di Xian dingin. Ayo pergi. Di, kamu yang memimpin. Kita akan pergi ke benua hutan belantara surgawi dan bertemu Luming itu. Perintah Di Xian. Ya, Di mengangguk berulang kali dan memimpin jalan. Wajahnya galak. Luming masih berkultivasi di 9 reruntuhan naga. Seiring berlalunya waktu, Dewa Roh di dantian Luming berangsur-angsur menjadi tenang. Ada cahaya redup, seolah sedang memelihara sesuatu. Pada hari tertentu, Dewa spiritual tiba-tiba bergetar, dan cahaya kacau muncul. Selesai. Mata Luming dipenuhi dengan ekstasi. Pada saat yang sama, Luming menyingkirkan prasasti penekan penjara dan garis keturunan ketiga. Setelah sekian lama, Luming merasa bahwa bentuk embrio dari domain chaos akhirnya berhasil dipadatkan. Dia melambaikan tangannya dan tumpukan batu permata mentah muncul di sekitar Luming. Garis keturunan 9 naga muncul. Ia membuka mulutnya, dan tumpukan batu permata mentah dimakan oleh garis keturunan 9 naga dan mulai dimurnikan. Energi batu asal terus-menerus diubah menjadi esensi sejati dan diintegrasikan ke dalam dewa spiritual. Cahaya kacau pada dewa spiritual menjadi semakin jelas. Setelah beberapa hari, Luming telah melahap 300 juta batu permata mentah. Aura di tubuhnya semakin kuat, dan inti esensialnya semakin melimpah. Pada saat tertentu, lingkaran cahaya menyebar dari dewa spiritual dan tumbuh semakin besar. Itu mencakup radius 100 meter dari tubuh Luming. Domain, bentuk embrio dari domain akhirnya terbentuk. Ini adalah bentuk awal dari domain kekacauan. Saat ini, itu hanyalah bentuk embrio. Jalan masih panjang sebelum bisa membentuk domain nyata. Di masa depan, Luming perlu terus memahami dan memupuknya. Perlahan-lahan, bentuk embrio domain tersebut akan menjadi lebih besar dan matang. Di masa depan, ketika dia menerobos ke ranah kaisar, secara alami itu akan menjadi wilayah yang lengkap.
Dengan satu pemikiran, bentuk embrio dari domain tersebut menyusut dan menutupi permukaan tubuh Luming. Ledakan. Luming dengan santai melayangkan pukulan dan ruang itu runtuh, memperlihatkan gua luar angkasa yang gelap. Kekuatan yang sangat kuat. Luming merasa bahwa kekuatan embrio Chaos Domain jauh lebih kuat daripada konsep Chaos murni. Apakah ini kekuatan seorang autark? Luming bisa merasakan energi agung di tubuhnya dan senyuman percaya diri muncul di wajahnya. Setelah memadatkan bentuk embrio domain tersebut, Luming secara alami telah melangkah ke tingkat tertinggi. Kekuatannya saat ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh ahli kerajaan bela diri puncak LV2 dengan senjata spiritual raja, seperti di Hongcheng, tanpa bantuan tubuh keduanya. Ada waktu kurang dari sebulan sebelum upacara pendirian aliansi. Saatnya untuk kembali. Memikirkan hal ini, Luming segera kembali. Tidak ada hambatan dalam perjalanan pulang. Luming meninggalkan reruntuhan 9 naga dengan mudah. Dia merobek ruang itu dan segera kembali ke dataran utara. Pada saat itu, kota naga kekaisaran telah selesai dibangun. Hal pertama yang dilakukan Luming ketika dia kembali ke dataran utara adalah memberi perintah untuk mulai pindah ke kota naga kekaisaran. Kota Kaisar Naga sangat megah dan luas. Banyak orang bisa tinggal di sana. Selain itu, kondisi budidaya di kota Kaisar Naga sangat baik. Tentu saja banyak orang yang ingin pindah ke sana. Mengenai hal ini, Luming telah berdiskusi dengan berbagai kaisar dan memutuskan kandidat untuk pindah ke kota naga kekaisaran. Bab 1361 Ketua Aliansi tiba, dan Di Yi datang untuk membunuh. Relokasi besar telah dimulai. Keluarga Lu asal Luming, serta Huachi dan yang lainnya, semuanya telah pindah ke kota naga kekaisaran. Selain itu, mereka diberi sebidang tanah paling sentral dan lingkungan budidaya terbaik. Kota Kaisar Naga mulai riuh. Hanya dalam waktu setengah bulan, jutaan orang telah dipindahkan ke kota naga kekaisaran melalui formasi teleportasi antar wilayah. Namun, untuk wilayah besar kota Kaisar Naga, jutaan orang hanyalah sebagian kecil darinya. Semakin banyak orang yang pindah secara bertahap. Setelah pindah ke kota naga kekaisaran, banyak orang mulai sibuk mempersiapkan upacara pendirian aliansi. Semua pembudidaya kuat di benua hutan belantara surgawi mulai berkumpul di kota naga kekaisaran. Pada hari ini, Di Yi dan yang lainnya juga melangkah ke benua hutan belantara dewa. Begitu mereka masuk, mereka mendengar bahwa kota naga kekaisaran akan mengadakan upacara pendirian aliansi dalam beberapa hari. Hehe, itu bagus. Aku akan membunuh Luming di upacara pendirian aliansi. Di Xian mencibir. Tuan muda Di Xian, bahwa Luming dapat mengendalikan kuali 9 naga surgawi. Dia sangat kuat. Kita harus berhati-hati. Kata Di Yi. Kuali 9 naga surgawi yang dikendalikan oleh Luming begitu kuat dan mengejutkan sehingga bahkan ahli alam bela diri kerajaan LV3 pun harus menghindarinya. Baiklah, ayo pergi ke 9 naga dan segel kuali 9 naga surgawi agar Luming tidak bisa menggunakannya. Kata Di Xian. Semua orang membuka ruang dan menuju ke arah 9 naga. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Upacara pendirian aliansi resmi dimulai. Di kota naga kekaisaran, di ujung lorong naga surgawi, alun-alun yang dilapisi batu giok putih penuh dengan ahli. Selain gurun barat, semua kaisar telah tiba. Ada ratusan seniman bela diri tertinggi, dan puluhan ribu master sekte dan pemimpin sekte dari berbagai kekuatan. Mereka duduk di kursi di kedua sisi alun-alun. Orang-orang ini semua berada di puncak benua hutan belantara surgawi. Mereka semua adalah tokoh penting yang berdiri di puncak. Hari ini, mereka semua berkumpul di sini. Di luar alun-alun, ada tempat yang lebih luas yang dipenuhi meja perjamuan. Setidaknya ada 1 juta orang berkumpul di sini. Tidak hanya itu, di seluruh daratan belantara dewa, semua faksi dari berbagai ukuran sedang merayakannya. Hari ini, dunia sedang merayakannya. Wakil Ketua Aliansi telah tiba. Sebuah suara datang dari langit dan menyebar ke seluruh kota naga kekaisaran. Xie Luan dan Jenderal Tua, satu di kiri dan satu lagi di kanan, melayang ke udara dan mendarat di kedua sisi alun-alun. Bawahan memberi salam kepada 2 wakil ketua aliansi. Semua orang yang hadir berdiri dan memberi hormat kepada 2 wakil ketua aliansi. Bangkit, silakan bangkit. Xie Luan dan Jenderal Tua itu mengangkat tangan. Setelah itu,
Xie Luan dan Jenderal tua itu terpaku pada kedalaman kota Kaisar Naga. Master Aliansi telah tiba. Suara sebelumnya terdengar lagi. Bas, bas, suara mendesing. Semua penonton sedang melihat kedalaman kota Kaisar Naga. Di kedalaman kota Naga Kekaisaran, beberapa sosok mendekat. Lu Ming, Xie Nianxing, orang tua Lu Ming, Lu Yuntian, dan Li Ping. Hari ini, Lu Ming telah berganti pakaian. Dia mengenakan jubah panjang berwarna ungu emas dengan sulaman naga sejati bercakar 9 yang megah dan hidup. Rambut panjangnya diikat tinggi, dan dia mengenakan mahkota ungu emas, sepatu bot naga emas, dan ikat pinggang giok emas di pinggangnya. Tekanan yang tak terlihat dan kuat sedang dikeluarkan. Mereka berempat mendarat di puncak alun-alun. Kami memberi penghormatan kepada ketua aliansi. Di tempat kejadian, di dalam dan di luar alun-alun, jutaan ahli membungkuk kepada Lu Ming. Gelombang suara berkumpul dan awan di langit terguncang. Tidak perlu formalitas, silakan duduk. Lu Ming melambaikan tangannya dan suaranya terdengar dari jauh. Terima kasih, Ketua Aliansi. Jutaan orang mulai mengambil tempat duduk mereka. Hari ini, kami di sini untuk merayakan berdirinya Aliansi Naga, dan kemudian, kami akan membagi wilayah. Lu Ming berbicara. Dia tidak mengucapkan banyak kata tetapi jantung banyak orang berdebar lebih cepat. Aliansi Naga telah menyatukan dunia, termasuk dataran utara, tandus timur, neter selatan, benua tengah, dan wilayah luas lainnya. Bagaimana cara membebaskan mereka dan siapa yang harus dikirim untuk menjaga mereka adalah pertanyaan yang menjadi perhatian semua orang. Ada manfaat besar yang bisa diperoleh dari hal ini. Ayo mulai, Lu Ming mengumumkan. Langkah pertama adalah bagi banyak faksi, besar dan kecil, untuk melangkah maju dan membuat sumpah darah untuk membentuk aliansi naga dan menguasai hutan belantara surgawi. Hahaha, sepertinya aku datang di waktu yang tepat hari ini. Saat ini, ledakan tawa datang dari kejauhan. Cahaya keemasan menyala dan sesosok tubuh muncul di langit. Itu adalah Di. Itu Di. Banyak orang berteriak, bahkan ada yang menunjukkan rasa takut di wajahnya. Saat itu, Kaisar bela diri Di Yi telah menduduki hampir setengah benua hutan belantara dewa. Dia terlalu kuat. Banyak kekuatan, besar dan kecil, telah dikuasai oleh Di Yi. Sekarang setelah Di Yi muncul, orang-orang itu tentu saja panik. Di Yi, kamu masih berani datang ke sini. Itu hebat. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk bendera. Xie Luan berteriak, semburan ki iblis membumbung ke langit. Lu Ming tidak mengatakan apapun. Ekspresi keraguan muncul di matanya. Dia bisa dengan jelas melihat kondisi Di Yi saat ini. Dia hanya berada di puncak ranah bela diri kerajaan LV1. Dalam pertempuran terakhir, Di Yi telah melukai asal-usulnya dan budidayanya turun satu tingkat. Dengan budidaya seperti itu, siapapun dari mereka dapat dengan mudah membunuh Di Yi, apalagi Lu Ming, Xie Luan, Jenderal tua, atau Tu Qian. Kenapa Di Yi masih berani datang ke sini? Di Yi, biarkan yang lain keluar bersama. Lu Ming berkata sambil melihat ke belakang Di Yi. Hahaha, biarkan tuan muda ini menunjukkan dirinya, dan itulah saat kematianmu. Semburan tawa terdengar saat ruang terbuka. 10 sosok muncul di langit, menatap kota naga kekaisaran. Siapakah orang-orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Banyak orang berdiskusi. Kamu adalah Lu Ming. Tatapan Di Xian beralih ke Lu Ming. Tidak buruk, kata Lu Ming. Bagus, sangat bagus. Saya mendengar bahwa Anda membunuh 2 ahli keluarga di saya, di Hongcheng dan di Honglei, dan bahkan mengambil senjata kaisar mereka. Sekarang, datanglah dan serahkan senjata kaisar. Berlututlah dan mohon padaku untuk mengampuni hidupmu. Mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Di Xian meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Lu Ming dengan tatapan angkuh. Kurang ajar. Beraninya kamu tidak menghormati ketua aliansi. Anda harus dibunuh. Ayo pergi. Teriakan keras terdengar dari alun-alun saat sesosok tubuh tinggi membubung ke langit. Aura yang luas memenuhi seluruh tempat. Dia adalah seorang kaisar. Dia dulunya adalah kaisar dari kekuatan dominan di benua tengah. Namanya Kaisar Bela Diri Kongtian, dan dia telah menyerah kepada Lu Ming. Oleh karena itu, dia memiliki status terendah di antara banyak kaisar di Aliansi Naga. Dia telah mencari kesempatan untuk pamer di depan Lu Ming dan mendapatkan kepercayaannya. Sekarang dia memiliki peluang bagus, dia harus memanfaatkannya.
Ledakan. Telapak tangan Kaisar bela diri Kong Tian menyerang ke arah Di Xian. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Muda Di Xian, mati. Seorang pria parubaya keluar dari belakang Di Xian. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan menebas. Cahaya pedang yang menakutkan langsung muncul di atas kepala Kaisar bela diri Kong Tian. Itu menerobos serangan dan pertahanannya dan menebasnya. Kaisar bela diri Kong Tian berteriak saat dia terbelah menjadi dua. Bahkan dewa rohaninya pun meledak dan hancur. Bab 1362 begitu banyak ahlinya. Dia telah membunuh seorang kaisar dengan satu serangan. Sebagian besar orang yang hadir membelalak kaget. Puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Pria ini berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Ayo pergi, kata seorang penguasa dengan sungguh-sungguh. Pria parubaya di belakang Di Xian adalah ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Ledakan, ledakan, ledakan. Xie Luan, Jenderal tua, dan yang lainnya melepaskan aura mereka. Semua Kaisar Aliansi Naga mengumpulkan aura mereka dan menekan Di Xian dan yang lainnya. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuh mereka. Beraninya kamu membunuh orang di kota Kaisar Naga. Kalian semua akan dibunuh hari ini. Suara Jenderal tua itu dingin. Tidak peduli siapa kamu akan membayar harganya hari ini. Kata Xie Luan. Cahaya pedang yang menakutkan berkedip di tubuhnya. Tinggal, harga, hahaha, sungguh menggelikan, bodoh. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatku bertahan hari ini. Di Xian tertawa dan melambaikan tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di belakang Di Xian, aura keluar dari orang-orang yang tersisa. Setiap gumpalan ki seperti gumpalan asap. Setiap gumpalan ki tidak terbatas dan membentuk tekanan kuat, yang menekan kota naga kekaisaran dan hati orang-orang. Murid Xie Luan, Jenderal tua, dan yang lainnya dengan cepat membesar, menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura orang-orang ini terlalu kuat. Termasuk pria parubaya yang menyerang tadi, totalnya ada 6 orang. Semuanya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Dua lainnya memiliki aura yang lebih menakutkan. Mereka jauh lebih kuat dari puncak kerajaan bela diri LV2. Alam Kaisar bela diri tingkat ketiga. Itu adalah aura Kaisar bela diri LV3. 6 dari mereka berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua, dan 2 di antaranya berada di tingkat ketiga. Ada juga seorang lelaki tua berambut perak yang berdiri dekat di belakang Di Xian. Dia tidak mengeluarkan aura apapun, tapi perasaan yang dia keluarkan bahkan lebih berbahaya. Di kota Kaisar Naga, hati semua orang tenggelam. Kekuatan luar biasa macam apa ini? Sekarang, di benua hutan belantara surgawi, yang terkuat hanya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Selain itu, hanya ada beberapa orang yang berada di puncak dunia. Tidak satupun dari mereka berada di alam Kaisar bela diri tingkat ketiga. Tapi sekarang, ada 6 ahli ranah bela diri kerajaan LV2 puncak dan 2 ahli ranah bela diri kerajaan LV3 di belakang Di Xian. Bagaimana mereka bisa bertarung? Hahaha, Lu Ming, bukankah kamu sangat sombong? Hari ini, para ahli dari keluargaku telah tiba, dan kalian semua akan mati. Di Yi tertawa. Matanya penuh keganasan dan suaranya penuh kebencian. Hari ini, dia ingin Lu Ming mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara Di Yi membuat banyak orang gemetar. Mungkinkah aliansi naga akan dihancurkan sebelum resmi didirikan? Lu Ming, bagaimana kabarnya? Cepat serahkan senjata spiritual Kaisar dan datang ke sini untuk mengakui kesalahanmu. Mungkin kamu bisa menjaga nyawa anjingmu. Di Xian mencibir dan terus menatap Lu Ming, seolah dia yakin akan menang. Senjata spiritual Kaisar adalah senjata spiritual yang hanya bisa dikeluarkan oleh para ahli Kaisar puncak dengan kekuatan terkuat mereka. Bahkan bagi Di Xian, itu sangat berharga. Kedua senjata spiritual Kaisar itu adalah satu dari sedikit senjata yang dimilikinya. Dari 9 ahli yang dibawanya, hanya 1 atau 2 di antara mereka yang memiliki senjata spiritual Kaisar. Minger, Lu Yuntian dan Li Ping memandang Lu Ming dengan cemas. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Itu akan baik-baik saja. Lu Ming tersenyum pada Lu Yuntian dan Li Ping. Senyumnya penuh percaya diri. Entah kenapa, Lu Yuntian dan Li Ping merasa nyaman saat melihat senyuman Lu Ming. Kemudian, Lu Ming mengabaikan Di Xian dan memandang Di Yi. Di Yi, kamu lolos terakhir kali. Anda seharusnya bersembunyi dengan baik. Dengan begitu,
Anda mungkin bisa bertahan. Tapi kamu datang ke sini untuk mati. Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Lu Ming berbicara perlahan, menyebabkan banyak orang tercengang. Dalam situasi seperti ini, Lu Ming masih berpikir untuk membunuh Di. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Hanya mata beberapa orang, seperti Xie Luan, Xia Jiuyang, dan Yan Kuangtu, yang berbinar. Mereka sangat mengenal Lu Ming. Lu Ming tidak akan melakukan apapun tanpa alasan. Di sendiri juga tercengang. Lu Ming masih ingin membunuhnya dalam keadaan seperti itu. Dari mana rasa percaya diri Lu Ming berasal? Wajah Di Xian menjadi gelap. Lu Ming sebenarnya berani mengabaikannya. Bang, bang, Di Xian melangkah maju selangkah demi selangkah, tubuhnya mengeluarkan aura yang kuat. Seniman bela diri tertinggi. Basis budidaya Di Xian berada di alam maha tinggi. Hal ini mengejutkan banyak orang di kota Kaisar Naga. Karena Di Xian tidak terlihat terlalu tua. Usianya pasti tidak lebih dari 30 tahun. Dia bahkan mungkin baru berusia awal 20-an. Mencapai level tertinggi di usia awal 20-an terlalu mengejutkan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah benua hutan belantara surgawi. Lu Ming, aku pernah mendengar bahwa kamu sangat kuat. Saya ingin mengalaminya hari ini. Di Xian berbicara, auranya terkunci pada Lu Ming. Kamu ingin menantangku? Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Di belakang Di Xian, mata Di Yi berkedip-kedip, tapi dia tidak berbicara. Dia tahu bahwa beberapa talenta tertinggi di keluarga kaisar memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan dan sangat menakutkan. Mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan apa yang disebut sebagai talenta tertinggi di benua reruntuhan surgawi. Meskipun Lu Ming kuat, dia mungkin bisa melawan Di Xian. Bahkan jika dia tidak bisa melawan Di Xian, Lu Ming akan semakin menyinggung perasaan Di Xian dan itu akan bermanfaat baginya. Lumayan, apakah kamu berani menerima tantangannya? Kata Di Xian, karena kamu sedang mencari pemukulan, tentu saja aku akan memenuhi keinginanmu. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju, menghadap Di Xian dari kejauhan. Lu Ming, ku dengar kau adalah seorang jenius langka di benua hutan belantara dewa, tapi aku akan memberitahumu bahwa apa yang disebut jenius di pulau terpencil seperti milikmu hanyalah lelucon. Di Xian mencibir. Tubuhnya mulai bersinar seperti gumpalan pedang Qi. Bas! Pedang tempur muncul di tangan Di Xian. Dia berjalan menuju Lu Ming dan berteriak, bunuh. Suara mendesing. Seberkas pedang Qi membelah langit dan menebas Lu Ming. Ledakan. Lu Ming melancarkan pukulan dan mengaktifkan teknik surgawi penekan penjara. Kekuatan tinju dan pedang Qi bertabrakan. Ruang itu terpelintir menjadi beberapa bagian. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur 3 langkah. Di Xian, sebaliknya, berdiri diam di udara. Desis-desis-desis. Kota naga kekaisaran dipenuhi dengan terengah-engah. Lu Ming terpaksa mundur dengan satu pedang. Dalam pertempuran di kota suci, semua orang masih ingat kekuatan tempur Lu Ming yang mengejutkan. Bahkan kaisar bela diri tingkat kedua dengan senjata spiritual kaisar dibunuh oleh Lu Ming. Sekarang, Lu Ming terpaksa mundur dengan satu pedang. Apalagi lawannya adalah seorang pemuda yang belum genap 30 tahun. Ini sangat mengejutkan. Tubuhnya, jantung Lu Ming berdetak kencang. Diam-diam dia terkejut. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya mengungkapkan kultivasinya di lingkaran besar alam dewa spiritual, dia masih melepaskan 9 aliran kekuatan naga dan mengeksekusi teknik penjara yang menekan surga. Bahkan kaisar biasa pun tidak akan bisa menandinginya. Namun, lawannya hanyalah makhluk tertinggi, dan kecakapan bertarung yang dia keluarkan sungguh mencengangkan. Yang paling mengejutkan Lu Ming adalah tubuh pihak lain. Itu adalah tubuh roh. Itu benar, pihak lain hanyalah seorang seniman bela diri tertinggi, tetapi dia memiliki tubuh spiritual. Ini sungguh tidak terbayangkan. Lu Ming dapat merasakan dengan sangat jelas bahwa tubuh roh pihak lain bukanlah tubuh roh murni seperti miliknya. Itu adalah tubuh roh nyata dengan